moments later. Halo semuanya, perkenalkan saya Rani Dijaya dengan NIM 2312030007 Prodi PGSD semester 4 dari Universitas Eva Rina Pematang Siantar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pedagogi. Nah, teman-teman pendidikan semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi pedagogik pada guru sekolah dasar. Pasti teman-teman semua bertanya mengenai apa sih kompetensi pedagogik pada guru sekolah dasar itu. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih, apa itu pedagogik. Nah, pedagogik adalah ilmu tentang mendidik, khususnya pendidikan yang mencakup teori dan praktik, serta metode prinsip yang digunakan dalam proses mengajar dan mendidik. Pedagogik juga bisa dipahami sebagai kemampuan seseorang guru dalam mengelola pembelajaran, termasuk memahami peserta didik dan memahami kurikulum. Nah, sedangkan kompetensi pedagogik adalah kemampuan seseorang guru dalam mengelola dan melaksanakan proses pembelajaran. Ini mencakup pemahaman tentang karakteristik peserta didik, prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran yang efektif, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi peserta didik. Secara sederhana, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk mengajar dengan baik. Nah, setelah mengetahui tentang pedagogik dan kompetensi pedagogik, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru sekolah dasar dalam memenuhi kompetensi pedagogik. Nah, sebelum itu kita ketahui nih kompetensi pedagogik secara umum. Ada beberapa kompetensi pedagogik secara umum. Yang pertama, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Selanjutnya, ada menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang keempat, komunikasi efektif dengan peserta didik. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi peserta didik. Nah, itu adalah kompetensi pedagogik secara umum. Sedangkan kompetensi pedagogik pada guru sekolah dasar mencakupi beberapa hal sebagai berikut ini. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa ada 6 kompetensi pedagogik pada guru sekolah dasar. Mari teman-teman pendidikan kita bahas satu persatu. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Hal ini harus dimiliki oleh setiap guru ataupun pendidik, karena pendidik harus memahami karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu untuk bisa menentukan cara belajar mereka secara individu. Yang kedua, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, komunikasi efektif dengan peserta didik. Komunikasi adalah hal penting dalam pendidikan. Dengan komunikasi
komunikasi yang efektif dapat menimbulkan semangat belajar peserta didik, yaitu melalui komunikasi dua arah dari pendidik dan peserta didik. Nah, yang keempat yaitu menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Sebagai seorang guru harus memahami teori yang akan diberikan oleh peserta didik dengan tepat supaya penyampaiannya sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, ada pengembangan kurikulum. Kurikulum pembelajaran harus disesuaikan dengan update. Pada saat ini, pendidikan menggunakan kurikulum merdeka. Sebentar lagi ada informasi mengenai perubahan kurikulum dan guru harus mengikuti perubahan tersebut dengan belajar dari mengikuti seminar dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kegiatan pembelajaran yang mendidik. Nah, teman-teman pendidikan sekalian sudah tahu bahwa guru adalah sebagai seseorang yang mendidik, bukan hanya mengajar, tetapi guru juga sebagai tauladan, dan hal itu telah disebutkan oleh pilar Ki Hajar Dewantara dalam 3 pilar pendidikannya. Oke teman-teman pendidikan, itu adalah kompetensi pendidikan pedagogik yang harus dimiliki oleh guru sekolah dasar. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, ada upaya yang harus kita lakukan di dalamnya. Berikut beberapa penjabaran upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik yang sudah kita jabarkan tadi. Nah, yang pertama yaitu mengikuti pelatihan dan workshop. Pelatihan dan workshop adalah sebuah seminar yang dilakukan untuk mempelajari mengenai kompetensi tadi. Salah satunya yaitu mengenai kurikulum. Kurikulum bisa update kapan saja pemerintah menggantinya. Jadi, seorang guru bisa mengikuti workshop ataupun seminar untuk memahami kurikulum terbaru. Yang kedua, mengembangkan komunitas belajar guru. Komunitas belajar guru sendiri adalah sebuah wadah yang dibuat untuk mengembangkan profesi seorang guru menjadi profesi yang lebih mahir dan dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang ketiga, melakukan penelitian tindak kelas. Penelitian tindak kelas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diberikan oleh guru, dan dapat juga sebagai kajian dan koreksi terhadap pembelajarannya. Mungkin model atau metode yang digunakan kurang cocok kepada peserta didik, jadi guru dapat melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi pendidikan. Pendidikan saat ini banyak yang menggunakan teknologi sebagai sarana dan prasarana dalam pendidikan. Nah, guru-guru sekalian bisa menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran yang interaktif kepada siswa. Nah, salah satu contoh penggunaan media teknologi yang interaktif adalah dengan menunjukkan video-video pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oke, selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan reflektif. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan refleksi. Nah, kemampuan reflektif adalah kemampuan secara aktif, terus-menerus, dan penuh pertimbangan menganalisis pengalaman pengetahuan dan sebuah keyakinan diri untuk memahami dan meningkatkan kinerja, pemahaman, dan sebuah tindakan dalam mengambil keputusan. Ini melibatkan proses berpikir kritis dan evaluatif terhadap informasi dan pengalaman untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat.
secara lebih rinci, kemampuan reflektif meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, analisis pengalaman. Nah, analisis pengalaman yaitu mempertanyakan dan meninjau pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk memahami apa yang terjadi dan mengapa terjadi. Yang kedua, keterlibatan aktif. Berpikir secara aktif dan terus-menerus tentang suatu masalah ataupun situasi, bukan hanya menerimanya begitu saja. Yang ketiga, pemikiran kritis. Nah, mengevaluasi informasi dan bukti secara kritis, mempertimbangkan berbagai perspektif dan kemungkinan solusi. Selanjutnya, pengambilan keputusan, yaitu menggunakan analisis dan pemahaman di proses melakukan proses refleksi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan pengembangan diri, yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, gaya belajar, kekuatan, dan area yang perlu ditingkatkan. Oke, yang terakhir yaitu membaca dan mengikuti literasi pendidikan. Literasi pendidikan adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara tertulis dan visual untuk mencapai tujuan pribadi dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, literasi pendidikan mencakup kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan. Pendidikan literasi juga bertujuan menumbuhkan budaya membaca dan menulis, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta membuka akses ke pengetahuan dan informasi. Oke teman-teman pendidik, tujuan literasi dalam pendidikan yaitu meliputi menumbuhkan budaya literasi, menciptakan lingkungan yang mendukung minat baca dan tulis di sekolah serta di masyarakat. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan prestasi belajar. Literasi yang baik berkontribusi pada pemahaman materi pelajaran dan hasil belajar yang lebih baik. Teman-teman pendidik juga tahu bahwa literasi dapat mengembangkan potensi diri, membantu sebuah individu mencapai tujuan yang pribadi, sosial, dan profesional. Baiklah teman-teman pendidik, dari materi yang telah saya jabarkan mengenai kompetensi pedagogik dari guru sekolah dasar, yaitu kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang penting yang harus dimiliki oleh setiap guru sekolah dasar khususnya dalam mengelola proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Melalui kompetensi ini, guru mampu memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran yang sesuai, melaksanakan kegiatan belajar yang menarik, serta mengevaluasi hasil belajar secara objektif. Dengan penguasaan kompetensi pedagogik, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator bagi siswa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pedagogik harus terus dilakukan melalui pelatihan, reflektif, dan praktik pembelajaran yang inovatif demi tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying